Oke, anak-anak kami sekalian, sekarang kita lanjut ke negara berikutnya, yaitu negara Mesir. Coba lihat, kita lihat lokasinya berada di benua Afrika bagian utara. Mesir, coba lihat ini yang di batas-batas wilayah Mesir ini. Di utara, dia berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Di barat, dia berbatasan dengan negara Libya. Di selatan, dia berbatasan dengan Sudan. Sedangkan di timur, dia berbatasan dengan Laut Merah, ini dia, dan Israel. Secara astronomis, coba kita lihat ke bawah, terletak di 22 derajat lintang utara sampai dengan 32 derajat lintang utara, dan di antara 25 derajat bujur timur sampai dengan 36 derajat bujur timur. Jadi kalau lihat letak lintangnya, dia berada di belahan bumi utara, sedangkan di letak bujurnya dia berada di bujur timur. Selanjutnya mari kita lihat. Mesir menjadi negara yang penting karena di Laut Merah ini, di ujung Laut Merah ini ujungnya, di sini ada tanah sempit yang sebenarnya menghubungkan antara benua Asia dan benua Afrika. Tapi oleh Ferdinand de Lesseps membongkar tanah ini, meneruskan perairan Laut Tengah ke Laut Merah. Maka disebut terusan Suez. Jadi dengan dibongkarnya ujung Laut Merah ini, tanah sempit ini dengan Laut Tengah ini, maka pelayaran dari Laut Tengah bisa masuk langsung ke Laut Merah. Fungsi terusan Suez ini adalah mempersingkat pelayaran dari benua Eropa di sini ke benua Asia di sini. Yang sebelumnya, sebelum ada terusan Suez, orang-orang harus berlayar menyisiri pantai barat Afrika yang begitu sangat panjang, baru sampai ke Samudra Hindia dan masuk ke Asia. Tapi dengan adanya terusan Suez ini, pelayaran dari Eropa ke Asia menjadi sangat singkat. Kemudian kita lanjut. Iklim. Secara umum, negara Mesir dipengaruhi oleh iklim tropis gurun dengan dua musim utama, yaitu musim panas dan musim dingin. Lalu bentuk bumi daripada Australia. Bentuk bumi dari Australia terdiri dari 4 bagian dari Australia. Yang pertama, Semenanjung Sinai. Ini dia, lihat segitiga ini. Ini adalah segitiga Semenanjung Sinai yang terletak di sebelah timur dari terusan Suez ini, berbatasan dengan Israel, terdiri dari dataran tinggi, ini terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan ini. Berupa segitiga dia, maka semenanjung ini Semenanjung Sinai. Lalu berikutnya gurun Arab. Ini lihat, ini coba kamu perhatikan ini gurun Arab. Berada di antara Sungai Nil dan pantai Laut Merah. Ini gurun Arab. Ya. Ini berada di antara Sungai Nil dan pantai Laut Merah. Kemudian berikutnya kita masuk ke gurun Libya. Di sebelah barat dari Lembah Nil. Ini disebut dengan gurun Libya. Kenapa? Karena gurun ini lanjutan dari gurun yang ada di Libya. Lalu bagian 4 ada lembah Sungai Nil. Jadi ini adalah Sungai Nil yang datangnya dari Sudan, masuk ke wilayah Mesir, dan bermuara ke Laut Tengah. Nah, ada ahli sejarah yang bilang bahwa Mesir ini adalah hadiah dari Sungai Nil. Memang, kenapa? Kalau tidak ada Sungai Nil, gak ada penghidupan di Mesir karena terdiri dari gurun-gurun pasir. Jadi dengan Sungai Nil pada musim-musim tertentu dia banjir dan membawa butiran-butiran halus yang berupa delta yang menyebarkannya
ke sisi kanan dan sisi kiri dari Sungai Nil. Disinilah penduduk Mesir melakukan kegiatan pertanian. Kota-kota besar ada di sepanjang Sungai Nil. Kalau dikatakan hampir penghidupan di Mesir satu-satunya adalah lembah Sungai Nil. Kemudian kita lihat selanjutnya, itulah bentuk muka bumi. Geologi. Dilihat dari sumber daya geologi, Mesir mempunyai sumber daya alam berupa gas, minyak bumi dan gas, biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, tar, asbes, timah, emas dan zinc yang dapat mendukung kegiatan industrinya. Jadi, adapun industri utama Mesir adalah tekstil, besi, baja, semen, dan pupuk. Kemudian, lalu berikutnya kita masuk ke flora dan fauna sama dengan Australia. Tumbuh-tumbuhan atau vegetasi yang ada di Mesir beradaptasi dengan kondisi yang kering, yang tumbuh berupa pohon lontar atau papirus, palma, kayu putih, eukaliptus, dan akasia. Sedangkan faunanya adalah berupa domba, onta, keledai, dan didapati di Mesir sekitar 300 jenis burung-burungan. Lalu masuk kita ke penduduk. Mesir memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,1%, dengan jumlah penduduk 89,1 juta jiwa. 89,1 juta jiwa menurut WPDS 2015. Dengan pertumbuhan penduduk tadi berapa? 2,1%. Yang sebagian besarnya penduduk tinggal di lembah Sungai Nil. Maka ada sebutan petani tradisional Mesir, diberi istilah dengan felahin. Petani tradisional Mesir disebut dengan felahin. Kemudian kita lihat sebagian besar penduduk Mesir adalah beragama Islam dan 10%-nya adalah orang Kristen yang disebut dengan istilah orang Koptik atau orang Kopta. Saya kira ini saja mengenai Mesir, negara yang berada di benua Afrika. Jadi kita sudah mempelajari 5 negara yang berasal dari kelima benua tersebut. Mudah-mudahan anak-anak kami wawasannya mengenai benua, mengenai negara-negara itu semakin luas. Dan kita lihat, semoga kamu semakin mengerti tentang benua-benua yang ada di permukaan bumi kita ini. Sekian pertemuan kita kali ini, kita akhiri untuk memperdalam pemahamanmu tentang materi kita. Coba kamu baca halaman 41 sampai halaman 54. 41 sampai halaman 54 kamu baca untuk menambah video dan materi yang Ibu kirimkan, dan soal-soal kamu kerjakan dengan baik. Sekian dan terima kasih.